Halo teman-teman, sekarang saya lagi di jalan sambil nyetir ya karena biasa saya tinggalnya di daerah Bogor tapi kerjanya di Jakarta, jadi ya sering kayak gini ya, sering bolak-balik Bogor Jakarta, which is makan waktunya lumayan ya teman-teman ya, Bogor Jakarta meskipun ada tolnya juga lewat Jagorawi, tapi kan ya lumayan lah, apalagi kalau macet ya bisa 2 jam untuk sekali jalan gitu, belum pulang pergi ya berarti 2 kalinya. Nah, untuk mengisi waktu yang cukup lama ini saya lagi coba nih bikin semacam video ya yang mungkin bisa sharing-sharing sama teman-teman tentang apa aja, mungkin tentang sales, entrepreneurship, atau tentang hobi-hobi juga yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat sih buat teman-teman, jadi waktunya bisa lebih produktif juga dari saya, bisa lebih bermanfaat juga mudah-mudahan buat teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini berhubung buat kerja, sekalian aja kita bahas kerjaan yuk. Salah satunya penjualan atau sales ya. Nah, dimana sales ini kita kalau lagi jualan atau lagi selling, seringkali ini yang saya lihat banyak yang lupa, termasuk kadang-kadang saya juga gitu ya. Cuma kalau lagi lupa ya ini saling mengingatkan aja makanya. Nah, biasanya kalau lagi mau meeting sama customer gitu, seperti sekarang ya, mau jalan meeting kayaknya semangat gitu karena wah, cari waktunya dengan si bapak A atau si ibu B itu susah sekali gitu. Akhirnya ketemu waktunya, janjian bisa jalan, ayo jalan, wah semangat gitu, ketemuan udah semangat, karena udah saking semangatnya lupa. Seringkali pas mau meeting yang diingat adalah produk kita sendiri, jasa kita sendiri, pengen dikasih tahu ke mereka gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita habis kenalan langsung duduk kasih tahu, wah perusahaan kita ABC bagusnya udah lama berdiri sejak zaman tahun 2000-an misalkan, terus sudah berpengalaman ABC dan seterusnya. Lalu perusahaannya menjual produk ABC lagi sampai Z dijelasin, kelebihan produk ini ABC D E F G sampai Z lagi dijelasin, atau jasa kita, termasuk jasa kita yang melayani semuanya, pokoknya customer itu dibanjiri dengan informasi dari kita dalam waktu singkat. Nah, ini yang kita sering lupa, bahwa meeting itu sebenarnya harusnya 2 arah, bukan 1 arah. Kalau komunikasi yang kita tadi polanya karena kita kasihkan akhirnya jadi 1 arah gitu, kita sendiri yang jelasin ke customernya, padahal belum tentu si customer itu butuh juga gitu informasi yang kita keluarin sebanyak-banyak itu tadi, sedetail-detailnya itu tadi gitu loh. Nah, jadi harus gimana dong bro? Kalau meeting kok nggak boleh banyak ngomong? Tenang dulu bro, sabar. Kalau teman-teman sales, saya yakin teman-teman sales pada semangat ya, pengen cepat-cepat dapat PO. Tapi sabar dulu, tenang. Maksudnya bukan nggak boleh banyak ngomong di meeting. Lebih baik, menurut saya sih ya, kalau kita sebagai sales lebih baik kita lebih banyak bertanya sebenarnya ke klien kita ya. Apalagi di meeting awal ya, initial meeting yang kita baru perkenalan sama kliennya. Jadi baiknya kita bertanyanya buat apa? Nah, ini balik lagi, seni bertanya kita seperti apa. Jadi kita perlu bertanya untuk apa? Untuk tahu kebutuhan si klien seperti apa sih, bisnisnya sekarang seperti apa, skalanya seperti apa, kira-kira target audiensnya seperti apa, keluhannya apa, pain yang sedang dia hadapi apa, masalah yang dia sedang punya apa. Nah, dari situ baru kita coba masukin produk atau jasa kita yang kayaknya dari perusahaan kita ini bisa bantu menyelesaikan masalahnya si klien itu. Jadi sales itu kayak dokter, pasiennya datang ada keluhan apa, dia cerita ABC, wah saya sakit kepala atau sakit perut dok, nggak bisa bangun tidur dan sebagainya lah gitu. Habis itu menganalisa, kamu stres gak belakangan ini, atau kamu ada penyakit darah tinggi, udah cek darah belum, dan seterusnya misalkan. Kan habis dari situ analisa baru dikasih obatnya. Oh, kira-kira berarti obatnya yang bagus ini nih buat kamu nih, yang cocok karena ada riwayat darah tinggi dan sebagainya dan seterusnya. Nah, salesperson juga baiknya begitu kalau menurut saya. Jadi solusi yang kita ajukan sebenarnya bukan, bilangnya tuh kayak kalau bahasa gaulnya teman saya kayak shotgun gitu. Itu tahu nggak, peluru shotgun, jadi kalau nembak tuh random gitu, wah jebret ke semuanya gitu ya, semuanya kena gitu, banyak tapi semuanya kena. Nah,
bukan kayak gitu, justru harus lebih kayak yang sniper, diam-diam tapi kena gitu ya, diam-diam tapi kena satu aja gitu, fokus kena. Nah justru itu yang kita fokuskan ke solusi kita, itu kita fokuskan gimana solusi kita atau jasa kita, produk kita bisa jadi penyembuh dalam tanda kutip buat si klien, masalah dia apa gitu. Nah dan kita bisa mengajukan solusinya gitu. Jadi kalau kayak gini polanya adalah si klien itu bukannya dijualin, si klien itu beli gitu. Jadi dia tertarik, oh ini kayaknya sesuai nih gitu, relate dengan kebutuhan dia, ini sesuai nih sama kebutuhan gua nih, perusahaan gua lagi apa ya, kurang efisien nih gitu. Atau perusahaan gua marketingnya lagi susah nih karena sekarang zamannya online. Jadi wah kayaknya Insys jualan sosial media dan portfolionya udah banyak, ya oke juga nih kayaknya. Dia juga solusinya ada solusi 24/7 sosial media admin misalkan. Wah itu kan berarti cocok nih, gue bisa mungkin bisa lebih gencar marketingnya dengan adanya jasa dari Insys, kalau dibantuin Insys, didampingin Insys misalkan seperti itu ya. Jadi kita bikin pola, bukan kita yang ngejualin ke si calon customer, tapi lebih ke calon customer itu lagi punya masalah, dia pengen membeli sesuatu dari kita supaya sesuatu yang dibeli dari kita itu bisa membantu dia untuk beresin masalahnya dia gitu ya. Jadi balik lagi, manusia itu atau orang itu senang membeli tapi nggak senang dijualin. Jadi balik lagi, dibanding kita banyak bicara ya teman-teman, banyak ngasih informasi tentang product knowledge, tentang company profile yang belum tentu si customer itu membutuhkan, lebih baik kita juga fokus untuk bertanya dan mendengarkan supaya kita bisa lebih explore lagi tentang customer kita, orangnya seperti apa, perusahaannya seperti apa, masalahnya apa, problemnya apa, dan solusi yang dibutuhkan apa. Jadi dengan begitu kita bisa kasih dia solusi yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhannya dia, dan dia juga senang belinya dari kita. Gitu ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat dan sukses selalu.